Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam kekuatan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengambil judul Meskipun. Ya, judulnya cukup singkat, Meskipun. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, kata meskipun ini sangat penting. Ya, sangat penting. Karena kata meskipun itu menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Dan meskipun itu akan menunjukkan atau bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita menghadapi situasi kondisi meskipun. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, meskipun itu sebuah situasi dan kondisi. Meskipun adalah di mana kita diperhadapkan dalam situasi dan kondisi. Dan seharusnya kita hadapi bersama-sama Tuhan. Kalau kita hadapi situasi dan kondisi meskipun, dalam kondisi meskipun, titik-titik, kalau bersama Tuhan, maka akan banyak hal-hal yang positif yang akan kita peroleh. Akan banyak hal-hal yang membawa manfaat yang akan kita peroleh. Tapi kalau dalam situasi kondisi tanda kutip meskipun titik-titik kita tidak mengandalkan Tuhan, bahaya loh Bapak Ibu. Kita akan bisa jatuh. Kita akan kehilangan. Kita akan tersandung-sandung. Kita akan menyerah. Bapak Ibu, tentu kita mau memilih situasi kondisi meskipun tersebut kita tetap berada di pusat kehendak Tuhan. Kita menghadapi situasi meskipun itu bersama Tuhan. Setuju kan? Haleluya. Bapak Ibu, ada beberapa kondisi pesan yang Alkitab catat, tokoh-tokoh Alkitab bagaimana menghadapi situasi meskipun titik-titik. Dan Tuhan bersukacita. Tuhan memperhitungkan hal-hal tersebut. Yuk, kita baca di Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini kondisinya, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Meskipun tadi ya, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi di ayat 19 dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah. Dan dikatakan lagi walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah ia janjikan. Ayat 22 yang terakhir, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu, Abraham menerima janji firman Tuhan. Abraham terhadap janji firman Tuhan, dia tetap percaya. Meskipun kondisi situasinya tidak mendukung untuk terjadinya firman yang dijanjikan tersebut. Dia dijanjikan menjadi bangsa, Bapa segala bangsa. Tapi usianya sudah tua. Tubuhnya sudah lemah. Bagaimana? Bahkan rahim istrinya sudah tertutup. Tapi tadi kita dapatkan di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Biarlah ini menjadi perenungan kita kalau kita menerima janji Tuhan. Saat Bapak Ibu saat teduh, berdoa, merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu ada masalah, cari Tuhan, dan Tuhan berikan firman-Nya. Dan firman-Nya mungkin seakan-akan tidak match, tidak sinkron dengan kondisi saat yang Ibu Bapak Ibu hadapi. Biarlah seperti Abraham, meskipun tidak ada dasar atas firman tersebut, kita mau percaya. Karena firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Biarlah di dalam respon iman, kita mau merespon berdasarkan firman Tuhan yang pasti, yang ya dan amin. Kita mau berdiri atas firman-Nya. Jangan goyah. Kalau kita goyah, minta Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kalau kita tidak berhikmat untuk terima firman-Nya, berdoa, Tuhan janjikan hikmat. Jangan menyerah. Terima, yakin, melangkah dengan firman-Nya. Meskipun situasinya tidak mendukung. Haleluya. Yuk kita belajar yang kedua. Di Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Ini firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Lanjut, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang terus beriman meskipun masa depan kita belum kita lihat. Kita mau percaya ada pimpinan Tuhan di masa depan kita. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga kita, tidak muncul di pikiran kita, akan diberikan. Tapi kok situasinya nggak mendukung. Kita melihatnya tambah kacau, telinga kita mendengar, wah semakin kacau nih dunia. Pikiran kita dihantui dengan berita-berita yang menakutkan, sehingga kita menjadi gelisah. Stop! Meskipun seperti itu, firman-Nya Bapak Ibu pegang, dan itu akan terjadi menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan akan Tuhan katakan, berbahagialah engkau meskipun kau tidak melihat janji firman-Mu saat ini, namun engkau percaya, engkau berbahagia, engkau akan melihat apa yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Ayo kita mau belajar lagi yang ketiga di Yosua 14 ayat 10 dan 11. Ini saya mau bacakan dalam versi
Bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang sudah 45 tahun sejak Tuhan mengatakan hal itu kepada Musa. Itu terjadi ketika bangsa Israel sedang mengembara di padang pasir. Dan seperti yang sudah dijanjikan Tuhan, Tuhan pun telah melindungi saya, sehingga saya tetap hidup sampai sekarang. Lihat, saya sekarang berumur 85 tahun. Apa yang dikatakan Yosua yang saat ini berusia 85 tahun? Firman-Nya, dia katakan, tetapi masih kuat seperti Musa mengutus saya. Saya masih mempunyai cukup tenaga untuk berperang dan untuk melakukan apa saja. Berapa usianya Yosua saat itu? 85. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu usianya sekarang berapa? Ada yang 85 ke atas, ada yang tentunya banyak yang di 85 ke bawah. Pertanyaannya, apakah kita masih bersemangat seperti Yosua di dalam Tuhan? Masih mau melayani Tuhan? Atau kita mau bersantai-santai? Aku sudah berusia 30, berhenti ajalah untuk melayani Tuhan. Kan aku sudah 30. Dengar, Yosua berumur 85. Tapi kekuatannya seperti 45 saat dia bersama Musa, dia diutus. Dan dia katakan masih cukup tenaga untuk berperang dan untuk melakukan apa saja bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya umur jangan menjadi hambatan kita untuk melayani Tuhan. Meskipun usia kita sudah tidak muda lagi Bapak Ibu, tapi jangan stop untuk melayani Tuhan. Kalau kita masih mampu, Tuhan percayakan untuk kita melayani, ayo melayani. Meskipun secara usia manusia sudah lanjut, tapi kita mau belajar seperti Yosua. Haleluya. 3 tokoh ini sebetulnya banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari apa sih situasi kondisi meskipun tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ada Habakuk. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Situasinya juga Habakuk sedang mengalami kegagalan, kekecewaan. Usaha-usahanya dia bercocok tanam, berternak, sedang mengalami kegagalan. Tapi kita baca nanti ya di ayat 18 dan 19. Habakuk merespon dengan baik. Dia mengandalkan Tuhan. Dia bersuka cita. Dia katakan, aku akan bergembira selalu. Wah. Yuk saya mau bacakan. Habakuk 3 ayat 18 dan 19 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Aku akan gembira selalu. Ini respon Habakuk. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Padahal situasinya nggak enak. Baca di ayat 17. Tapi dia bisa berkata, berespon dengan kondisi situasi. Meskipun titik-titik tersebut nggak enak. Tapi dia responnya baik. Ada lagi Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh menyembah patung. Jangan menyembah Tuhan, menyembah patung saja. Dipaksa. Kalau kamu tidak menyembah patung, engkau dimasukkan ke perapian. Dia
tetap tidak mau menyembah Allah lain. Dia mau menyembah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan dia katakan, yuk kita baca yuk di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan yang responnya yang sebaliknya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Bapak Ibu, jangan takut dengan situasi yang mungkin mengancam nyawamu, jiwamu. Tapi engkau disuruh meninggalkan Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan selamatkan. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu di situasi kondisi saat ini, apapun keadaannya. Biar berkat Tuhan mengalir. Mari angkat tangannya, terima berkat Tuhan. Engkau yang terus mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pegang tanganmu. Dengan damai sejahtera-Mu, engkau akan melewati situasi kondisimu saat ini. Segala sesuatu tidak ada yang dapat mencelakakan engkau, sebab kita berada bersama Tuhan. Meskipun situasinya tidak mendukung, tapi iman kami, roh yang di dalam kami juga lebih besar daripada situasi yang mata jasmani kami lihat, situasi kondisi yang kami dengar, berita-berita yang kami dengar. Roh yang Engkau tanamkan di dalam diri kami lebih besar. Firman-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.